Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam bagi kita semua. Malam hari ini kita akan memperdengarkan renungan malam yang diambil dari Lukas pasal 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Saya hanya membaca satu ayat saja, yakni ayat yang ke-23. Dengan perikop, ungkapan bahagia, dan peringatan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Berbagai mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, saya mengambil tema bagi kita, yakni standar kebahagiaan yang terbalik. Bapak Ibu terkasih, kita pahami standar adalah sebuah aturan atau ukuran yang dibuat oleh masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Baik dalam sebuah pencapaian, baik dalam penampilan, baik dalam sebuah pengakuan, ataupun juga bagaimana berperilaku. Segala yang dilakukan oleh manusia itu mempunyai sebuah standar-standar yang dibuat untuk bisa melihat seberapa bahagia seseorang ketika ia bisa mencapai sebuah standar yang dibuat. Lalu ketika ia menerima atau ia mencapai sebuah standar, maka akan disebut dengan berbahagia. Berbahagia secara psikologis diartikan sebuah perasaan positif seperti sukacita, kepuasan, kesejahteraan, atau bergantung pada sebuah situasi. Tetapi dikatakan di sini berbahagia itu sifatnya adalah sementara. Kenapa dikatakan demikian? Ketika kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan, ketika kita sudah capai, kita sudah berbahagia, tetapi kita tidak merasa puas akan kebahagiaan itu. Dunia punya rumus yang baku untuk bahagia. Bahagia berarti sama dengan mempunyai segalanya yang ada di dalam dunia, artinya bersifat sementara. Kalau kita kaya, kita kenyang, kita populer, kita tertawa, kita dipuji orang, baru kita dianggap sukses. Namun, dalam nas hari ini, Yesus menyungkir balikan logika kita yang menawarkan perspektif kerajaan Allah yang sangat berbeda dari standar dunia. Bahagia bukan soal apa, tetapi siapa. Pada ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Memang dunia mengajarkan kita tentang bahagia, berarti mendapat sesuatu hal yang mewah, megah. Suatu hal yang bisa digapai. Suatu hal yang dengan mudah kita menerima sebuah kesuksesan itu. Dan kesuksesan yang kita dapat di dalam dia akan memperoleh sebuah pujian. Namun Yesus justru berkata, berbahagialah kamu yang miskin. Atau berbahagialah hai kamu yang miskin. Berbahagialah hai kamu yang lapar dan yang menangis. Kenapa dikatakan demikian? Hai kamu berarti Yesus menunjukkan seseorang secara khusus di dalam kehidupan. Lalu kenapa Yesus menyampaikan berbahagia hai miskin, berbahagia orang yang lapar dan yang menangis? Padahal dikatakan mereka adalah menderita. Apakah Yesus menyukai kemiskinan dan kesedihan? Jawabannya tentu tidak. Maksud Yesus adalah orang yang merasa kosong, orang yang merasa miskin, di hadapan Tuhan adalah orang yang paling beruntung. Karena mereka tidak punya sandaran lain selain Tuhan. Nah, kebahagiaan sejati menurut Yesus bukanlah tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang siapa yang memiliki hidup kita. Saat kita merasa tak punya apa-apa, di situ kita menyadari bahwa Tuhan adalah segalanya. Ketika kita terpuruk, kita pasti salah satu hal yang kita ingat adalah Tuhan. Karena yang kita punya hanyalah Dia. Yang kita punya dalam hidup kita hanyalah Dia. Yang kita tahu yang bisa memberkati kita, memberi kita kekuatan itu hanyalah Dia. Artinya ketika kita berada pada posisi itu, kita hanya memandang satu orang saja, yaitu Yesus itu sendiri. Karena kita tahu di dalam dunia ini dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka kamu akan mendapatkannya. Dan berbagailah miskin artinya dia memfokuskan dirinya kepada Tuhan, karena dia tahu dia tak punya apa-apa di dalam dunia ini. Lalu bagaimana? Pada ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Dikatakan di sana, berbahaya sebuah kekenyangan di dalam hidup kita. Sebaliknya Yesus memberikan peringatan keras dengan kata celakalah kamu. Peringatan ini ditunjukkan kepada mereka yang kaya, kenyang, dan tertawa. Kenapa dikatakan orang kaya, yang kenyang, tertawa? Dikatakan di sini celaka. Apa yang salah dengan menjadi kaya atau tertawa? Kesalahannya adalah ketika hal-hal tersebut membuat kita merasa cukup atau sudah cukup dan tidak lagi membutuhkan Tuhan. Karena apa yang kita inginkan kita bisa dapat, apa yang kita mau kita bisa beli, apa yang kita inginkan semuanya bisa kita raih dengan mudah. Dan inilah yang disampaikan
oleh Yesus. Ketika kita sudah punya hal itu, terkadang kita lupa hadiran Tuhan di dalam hidup kita. Yesus mengingatkan bahwa kepuasan dunia itu tipis dan sementara. Kenapa dikatakan demikian? Kesuksesan ada masanya, kejayaan ada masanya, kekayaan ada masanya. Jika hal itu menjadi sandaran bagi kita, kebahagiaan kita taruh pada apa yang kita miliki, kebahagiaan kita taruh kepada apa yang kita gapai, kebahagiaan kita taruh pada sebuah kesuksesan. Jika semuanya itu kita taruh kebahagiaan kita di sana, pada saatnya semua itu akan hilang. Kalau kebahagiaan kita pada dunia ini hilang, maka hidup kita pun juga hilang. Lalu bagaimana ketika hal itu hilang dalam hidup kita? Yesus menutup bagian ini dengan mengingatkan kita untuk tetap setia, meskipun harus dibenci atau dikucilkan karena iman kepadanya. Dunia mungkin mengasihani kita karena kita harus memikul salib. Tapi Yesus berkata, bersukacitalah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Standar sukses kita bukan apa yang terlihat sekarang, bukan apa yang kita gapai sekarang, tetapi apa yang Tuhan janjikan di masa depan. Tadi dikatakan, kalau kita kaya, kita punya segalanya, itu tidaklah salah. Tetapi ketika itu yang diutamakan dalam kehidupan kita, itu yang menjadi bagian yang salah. Karena kita hidup karena Tuhan. Kita ada karena Dia mengadakan kita. Dia menempatkan segala kesuksesan dalam hidup kita. Karena Dia punya tujuan. Tujuan bagi kita. Tujuan bagi kepujian dan kemuliaan namanya di tengah-tengah dunia. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya Bapak Ibu terkasih, bahwa ketika kita mempunyai segalanya dalam kehidupan kita, jangan kita meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, standar kebahagiaan di dalam dunia itu berbanding terbalik dengan standar kebahagiaan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bersumber karena kita datang memberi diri seluruh hidup kita untuk Dia. Walaupun kita tahu kita punya sebuah kesuksesan, tapi kita tidak pernah meninggalkan Dia. Dalam segala kemiskinan rohani kita, dalam segala kemiskinan dalam hidup kita, kita selalu ingat ada Tuhan dalam keseharian kita. Ingatlah bahwa kepuasan sejati hanya di dalam Kristus Yesus. Kebahagiaan yang tidak pernah terputus, kebahagiaan yang tidak pernah hilang ketika kita mau bertaruh hidup dan kehidupan kita bersama dengan Kristus. Dan selanjutnya adalah kerjalah apa yang disebut Yesus sebagai upah yang besar di surga. Daripada sekedar mengejar pujian manusia yang cepat pudar, janganlah lupa kita perlu meraih sebuah kesuksesan di dalam iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus sendiri. Ketika kita sudah menaruh semuanya, ketika kita berupaya untuk bisa bersama dengan Tuhan, dan kita berupaya untuk menaruh kebahagiaan kita bersama dengan Yesus, maka upahmu akan besar di surga. Sebab itu ada sebuah nyanyian, carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Artinya Bapak Ibu terkasih, kita menaruh semuanya ke dalam Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu dunia memuji kita, tapi kita perlu Tuhan ada bersama dengan kita dalam setiap hari kehidupan kita. Bahagia bukan berarti memiliki segalanya, tetapi merasa cukup dengan apa yang ada dan percaya pada Dia yang memegang kendali atas segalanya. Melalui Lukas 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-26, kita diajak untuk memeriksa ulang di mana kita meletak definisi bahagia kita. Jika hari ini Bapak Ibu merasa sedang di bawah kekurangan atau berduka cita, ketahuilah bahwa Tuhan sangat dekat dengan Anda. Jika hari ini merasa di atas dan berkelimpahan, berhati-hatilah jangan sampai harta dan kenyamanan menggeser posisi Tuhan dalam hati kita. Mari hidup dengan standar kerajaan Allah, bahagia karena memiliki Tuhan, bukan karena memiliki dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang dalam kerajaan sorga, terpujilah Yesus Kristus dalam hidup kami. Hari ini kami berbahagia karena mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Setiap perilaku
tindakan kami yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus segala pelanggaran kami, segala dosa kami. Kami mengaku semuanya di dalam nama-Mu yang kudus. Dan kami sangat bersyukur atas sitaan renungan hari ini. Sehingga kami menyadari bahwa kebahagiaan bersama dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Ketika kami mau untuk datang bersama dengan Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami lakukan dalam dunia ini atas berkat Allah, atas kelimpahan daripada Allah. Allah memberkati kami sehingga kami ada sampai saat ini sukses, jaya, dan berkelimpahan. Diserahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.